Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil wawancara dan studi literatur tentang wirausaha yang sudah saya lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esti Airatnasari dengan NIM 14014213228 dari Rombel G PGSD. Yang pertama adalah wawancara wirausaha baru. Di sini saya mewawancarai seorang pengusaha yang bernama Eldino Ruspatika Oscilata dengan nama usahanya yaitu Filemon Plenty, di mana usaha ini adalah usaha yang menyediakan beraneka ragam tanaman dan bahan-bahan yang digunakan untuk menanam itu sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi dari usaha dari KLD, di mana di sini kita lihat ada banyak sekali tanamannya. Kemudian awal mula mendirikan usaha, awal mula berdirinya ini sendiri yaitu di akhir tahun 2018, di mana awal munculnya pandemi COVID-19. Nah, usaha ini muncul bermula dari kesukaan pemilik usahanya sendiri terhadap tanaman. Selain itu, kondisi pandemi yang membuat aktivitas keluar rumah dibatasi, membuat beberapa individu itu mencari kesibukan dengan merawat tanaman. Nah, dari sini muncul ide untuk menyediakan berbagai media tanam dan beberapa tanaman hias. Kemudian, strategi marketing yang digunakan dari usaha ini sendiri yaitu awal mulanya hanya dengan melalui WhatsApp dan Facebook. Kemudian, seiring berjalannya waktu, menggunakan e-commerce, yaitu ada di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kemudian selain itu juga menawarkan untuk menyuplai media tanam ke beberapa toko-toko besar yang ada di Instagram dengan cara melakukan DM ke toko-toko itu sendiri. Lanjut ke omset penjualan. Untuk omset penjualannya sendiri ini rata-rata per bulan sekitar 6 juta sampai 10 juta. Lalu apa kendala yang dialami saat memulai usaha ini? Yang pertama adalah cara memasarkan produk, di mana saat itu masih bingung bagaimana cara memasarkan produk agar banyak orang yang tertarik pada produknya. Kemudian yang kedua adalah cara memunculkan kepercayaan bagi para pelanggan bahwa produk yang dijual itu kualitasnya baik. Jadi banyak sekali orang yang ingin kualitas baik namun dengan harga yang murah. Padahal untuk mendapatkan kualitas yang baik, tidak semuanya bisa didapatkan dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga adalah dari tenaganya sendiri, di mana usaha ini dihandle oleh sendiri, sehingga dari mulai produksi hingga pemasaran semua dihandle oleh sendiri. Nah, untuk saran bagi mahasiswa untuk bisa menciptakan sebuah usaha yang kreatif dan inovatif, dari KLD sendiri memberikan saran, yaitu yang pertama kita harus melek teknologi terlebih dahulu, di mana di zaman yang serba modern ini tentu bukan hal yang baru buat kita akan teknologi. Kemudian yang kedua adalah berani memulai, di mana sebagai seorang wirausaha kita harus berani memulai apapun itu dan dilanjutkan, tidak boleh gagal. Tidak boleh takut untuk gagal. Jadi kita harus berani memulai dan tidak boleh takut akan kegagalan, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bisa jadi awal dari kesuksesan. Dan yang keempat, kita harus menentukan target pasar. Siapa yang menjadi target pasar kita? Apakah sesama mahasiswa atau yang lainnya? Kemudian yang kelima adalah kita harus mengetahui permintaan pasar. Kita tidak harus menciptakan sesuatu yang berbeda, tetapi di sini kita bisa mencari apa yang paling dibutuhkan dari orang lain, dari orang-orang. Kemudian selanjutnya untuk studi literatur wirausaha nasional, di mana saya mengambil wirausaha dengan nama usaha Otoklik, di mana pengusahanya yaitu Martin Raihan Suryo Husodo. Profil pengusaha, beliau bernama Martin Raihan Suryo Husodo, lahir di Surabaya 11 Juni 1997,
Pada tahun 2018 ia lulus kuliah di University of Melbourne, Australia. Dia juga pernah magang di perusahaan e-commerce terbesar di Australia. Kemudian dia juga pernah bekerja di e-Parthenon Jakarta. Dan kemudian pada tahun 2019, dia mendirikan perusahaan rintisan atau startup yang diberi nama Autoklik yang berpusat di Jakarta Selatan. Berikut ini adalah profil dari pengusaha, di mana ini ada Martin dan dengan dua temannya yang diajak bekerja sama. Nah, lanjut ke awal mula mendirikan usaha. Di sini yang pertama, Martin menghadiri acara Kementerian Informasi saat meluncurkan Next Indonesia Unicorn atau Nexicorn untuk memperkenalkan beberapa startup. Nah, dari acara yang dihadiri tersebut, dia melakukan riset pada startup yang tampil dan dia belum menemukan startup yang bergerak di bengkel. Nah, dari situ Martin mengajak kedua temannya untuk bekerja sama, yaitu Joseph Alexander dan Benny, untuk membangun sebuah startup yang bergerak di bidang layanan bengkel. Nah, kemudian startup ini berdirilah di bulan Agustus pada tahun 2019. Kemudian eksistensi perusahaan. Autoklik ini berdiri pada Agustus 2019, kemudian membuat aplikasi Autoklik pada Desember 2019. Awal berdiri usaha ini masih cukup seret, namun setelah setengah tahun berdiri, yaitu bulan Juni tahun 2020, mulai lancar. Seiring berjalan waktu, lebih dari 2.000 bengkel sudah ikut bergabung dengan Autoklik. Lanjut ke omset perusahaan. Nah, Autoklik ini melayani lebih dari 10.000 mobil per bulannya dan terus meningkat di setiap bulan. Pada tahun 2020 sampai 2021, omset Autoklik sendiri meningkat 5 kali lipat, dan pada tahun 2020 pertumbuhan omset Autoklik ada di angka 50% setiap bulannya. Namun, untuk berapa nominalnya di berbagai web tidak disebutkan. Lanjut ke cabang perusahaan. Autoklik ini berpusat di Jakarta Selatan, dan Autoklik ini memiliki beberapa jaringan bengkel yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Lebih dari 2.000 bengkel umum se-Jabodetabek terdaftar sebagai mitra Autoklik. Lanjut ke strategi marketing. Awal mula Autoklik bekerja sama sebagai official supplier dengan pemasok atau supplier seperti Astra Auto Parts, Toyota, Denso, produsen oli semacam Fuchs dan Total. Kemudian saat aplikasi Autoklik.com belum ada, Martin sebagai CEO Autoklik sendiri turun langsung ke bengkel-bengkel untuk mengajak bengkel bermitra. Kemudian setelah mendapat kepercayaan pemilik bengkel bermitra, ia menyebarkan kabar dari mulut ke mulut untuk membawa klien ke bengkel tersebut. Tujuannya yaitu untuk memperlihatkan dampak positif jika mereka bergabung dengan Autoklik sendiri. Kemudian, seiring berjalan waktu, Autoklik mendapatkan pendanaan dari beberapa perusahaan. Contohnya di tahun 2021, Autoklik menghimpun pendanaan seri A sebanyak 10 juta US dollar atau senilai 143,5 miliar dengan suntikan investasi. Autoklik memasang beberapa target atau strategi, diantaranya yaitu memperluas kemitraan Autoklik di Surabaya, Semarang, dan Bandung. Yang kedua, membuka bengkel Autoklik secara offline minimal 1 di setiap daerah Jabodetabek. Dan yang ketiga, untuk pemasukan suku cadang, Autoklik memperluas kemitraannya dengan bengkel di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Nah, dari kedua pemaparan tentang wirausaha yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa jika ingin membangun sebuah bisnis yang besar, maka diperlukan usaha yang lebih besar pula. Namun, baik usaha yang sudah terkenal maupun belum terkenal di lingkup nasional, keduanya sama-sama dibangun dari nol dan dikembangkan secara bertahap, bukan secara instan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.